A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa cinta, bukti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita banyak membaca salawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beberapa bulan di dalam bulan Hijriah, bulan Islam, terdapat salah satu bulan tersebut adalah bulan Rajab. Salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab itu adalah ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Itulah yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan pada suatu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa, allazi barakna, yang telah Allah berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda sebahagian kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Apakah peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Peristiwa Isra adalah sebuah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa menuju ke langit dunia, yaitu langit yang pertama. Sampai di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki satu kendaraan yang maha luar biasa, itulah yang disebut dengan Buraq, bersama malaikat Jibril alaihissalam. Ketika sampai di langit pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril, di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju langit yang kedua. Langit yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga didoakan oleh para nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi berangkat lagi ke langit yang ketiga. Di sana Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf juga mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya Rasulullah alaihi wasallam sampai ke langit yang keempat, yaitu di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, dan begitu juga Nabi Idris mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati langit yang kelima. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, dan begitu juga para nabi mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada langit yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdialog kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah menerima solat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada langit yang terakhir, yaitu langit yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah puncaknya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menerima yaitu perintah solat 5 waktu. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 50 waktu sehari semalam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menyampaikan, kembalilah menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurangi 50 rakaat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kekurangan, meminta pertimbangan. Orang Quraisy ketika itu tertawa karena mereka merasa tidak mungkin peristiwa yang begitu panjang waktunya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Maka ketika itu orang Quraisy berbondong-bondong bertemu dengan salah satu sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, percayakah kamu kalau sudah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang menyampaikan siapa? Kata Abu Bakar radhiyallahu an, yang menyampaikan adalah Muhammad. Kalau Muhammad yang menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini lebih daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, saya orang yang pertama kali percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Salat membawa manusia ke tempat yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Salah satu amal ibadah yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang yang salat saja, kata Allah, mereka celaka. Kenapa mereka celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Walaupun kita mengerjakan solat, tetapi kita lalai mengerjakan solat itu sendiri. Bayangkanlah, orang yang solat saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka solat, tapi mereka lalai. Kenapa mereka lalai? Karena mereka tidak memanai apa yang mereka baca. Mereka bertakbir Allahu Akbar, yang besar hanya Allah. Tetapi setelah mereka mengerjakan, mereka jadi orang yang takabur. Mereka menjadi orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong maka dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang panasnya Masya Allah luar biasa. Kalau tua inginkan pangkat, ikuti perintah raja dan menteri. Kalau tuan ingin selamat, ikut perintah Allah dan Nabi. Cahaya terang di tengah hari melerai siang antara malam. Perintah solat telah diberi sebagai tiang agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari sebuah peristiwa yang maha besar, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.